Film diawali dengan seorang anak yang bernama Zhongshan sedang memanjat sebuah tebing. Saat dia disemangati oleh kedua sepupunya, tiba-tiba ada anak laki-laki lain yang jatuh dari atas dan menimpa Zhongshan nih. Kedua sepupunya yang bernama Erci dan Tiden pun sangat kaget sekali jika anak laki-laki itu masih hidup nih. Tanpa sengaja anak laki-laki itu malah kentut di depan muka Zhongshan dan sontak membuatnya sangat marah dong. Kemudian anak laki-laki itu memperkenalkan diri jika dia bernama Xi Jiang dan berasal dari kota Chang'an yang belum ditemukan di zaman tersebut. Saat Zhongshan bertanya kenapa Xi Jiang bisa terjatuh dari atas, neneknya pun datang sambil memukul kepalanya karena tidak baik jika berbuat jahat kepada pemuda yang baru saja tersesat. Kemudian kita diajak flashback 2 hari yang lalu saat Xi Jiang masih berada di dunia manusia. Saat dokter mendiagnosis dirinya menderita sebuah penyakit yang dimana dia tumbuh 3 kali lipat lebih cepat dari bocah pada umumnya, dan dokter memprediksi saat dia berumur 30 tahun nanti kemungkinan dia akan terlihat seperti kakek-kakek nih. Tapi dibalik itu semua, fisik Xi Jiang menjadi lebih kuat dari manusia pada umumnya. 发现您的脑容量和反应速度也达到了正常人的3倍。来看，您的身体正在以正常人类3倍的速度。 Saat kembali ke tempat sekolah yang pada dasarnya dia masih kelas 1 SD, temannya yang bernama Lingna sangat benci kepadanya karena Xi Jiang telah beda fisik dan membuatnya dibully satu kelas. Tapi di sisi lain, Lingna akhirnya tahu jika Xi Jiang telah menderita juga nih. 那你别哭好吗？对了。 Saat Lingna meminta maaf atas tindakannya tadi, tiba-tiba ada segerombolan pria kekar datang dan menyandra mereka semua, yang dimana pemimpin mereka yang bernama Yinlei sedang mencari reinkarnasi dewa yang bernama Guangling di bocah berumur 7 tahun. Xi Jiang pun mengaku bahwa dia adalah reinkarnasi dewa tersebut demi menyelamatkan Lingna nih. Xi Jiang yang tak sengaja menarik celana pendek milik Yinlei, dia dipukul hingga tanpa sadar dan membangkitkan energi spiritual dewa Guangling yang ternyata dirinya benar-benar reinkarnasi dari dewa tersebut. Tanpa sadar, tubuh Xi Jiang pun tiba-tiba menjadi kakek berumur 90 tahunan yang dimana membuat Xi Jiang sangat kebingungan. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang bernama Gongsun menghampirinya dan memberitahu jika waktu reinkarnasinya akan segera habis. Tapi Gongsun dengan senang hati memberikan beberapa tahun kehidupannya itu untuk Dewa Guangling karena dia berkata jika itu adalah kewajibannya. Tak lama kemudian Yinlei dan anak buahnya pun berhasil menemukan Xi Jiang. Dia pun menyerahkan Lingna kepada Gongsun untuk dia jaga karena dia akan bertarung melawan mereka seorang diri. Gongsun yang menyadari jika yang mengejar Xi Jiang adalah iblis dari dunia peri, dia membuka sebuah portal menuju dunia peri untuk mereka kabur karena Yinlei adalah iblis dengan tingkat ranah surgawi yang bukan tandingannya saat ini. Saat mereka ingin kabur, sayangnya mereka terpisah karena serangan dari Yinlei nih. Xi Jiang yang diajak untuk tinggal di rumah nenek Zhongshan, dia pun berganti pakaian dan diberi makan oleh sang nenek. Saat Xi Jiang bertanya apakah beliau tahu keberadaan Gongsun,
Mereka semua sangat kaget sekali karena dia menyebut nama seorang master peri tanpa sebutan tuan, yang ternyata Gongsun adalah orang yang sangat terkenal di sana. Dirumorkan bahwa master peri adalah ahli kultivasi tingkat atas yang tinggal jauh dari tempatnya saat ini dan mustahil orang biasa untuk menemuinya. Tapi mereka mencari anak muda berbakat setiap tahunnya untuk dilatih jika mereka terpilih dalam sebuah ujian peri. Dan tebing yang dipanjat oleh Zhongshan tadi adalah ujian awalnya, yang dimana jika mereka berhasil naik ke puncak tebing, akan ada yang menjemput dan mengantarkan mereka ke tempat ujian peri selanjutnya. Saat mereka di sana, Zhongshan disemangati oleh semuanya untuk bisa ikut ujian peri itu, tapi si Jiang masih memperhitungkan bagaimana caranya untuk naik ke atas tebing nih. Saat Zhongshan turun, si Jiang meminta bantuannya agar dia mau membawanya ikut naik ke atas bukit, karena dia ada sebuah janji dengan Gosun yang dimana dia harus mengikuti ujian peri tersebut dan menemui temannya Ling Na. 一定不会拒绝一个落难小学生的求助吧？能不能带我一起上去啊？先考乃飞人村的大事，岂能儿戏？ Awalnya Zhongshan menolak, tapi karena neneknya meminta agar mau membantu si Jiang, akhirnya Zhongshan pun mau membantunya dengan satu syarat, jika dia bisa mengambil pedangnya yang tertancap di tebing itu dalam waktu 3 hari, maka dia akan membantunya untuk naik nantinya. Si Jiang pun berusaha memanjat tebing itu, tapi dia tidak bisa memanjat dong. Dia yang ditertawakan oleh Zhongshan. Si Jiang pun menceritakan jika dia akan berhasil jika dia bekerja sama dengan Erci dan Tiden nih. 身体被强化后，没道理比当地土著差。身体为盾块山结构，整体坚硬易于攀登。不要能行。那个。 Beberapa hari kemudian si Jiang pun berhasil naik dan mengambil pedang milik Zhongshan dengan menggunakan balon terbang yang belum ditemukan di sana nih. Saat si Jiang mengajaknya untuk naik tebing itu bersama-sama dengan Erci dan Tiden, Zhongshan sangat marah sekali karena ujian naik tebing tersebut bukanlah menggunakan alat semacam itu, melainkan benar-benar butuh ketangkasan fisik untuk pergi ke atas sana. Walaupun selama ini belum ada yang bisa pergi ke atas sana dan malah banyak sekali yang terjatuh dan meninggal. 需要修补、加固、吸取刚才落地的教训。这要是在我的世界里，我一定会让你成为我工会的干部。 Dengan analisa Zhongshan, jika balon udara itu tidak akan sanggup naik jauh, maka si Jiang pun memberikan modifikasi lagi kepada balon udara itu agar cukup kuat untuk melambung tinggi. Dengan keterampilan Tiden, desain dari Erci, ketangkasan dari Zhongshan, dan pengetahuan dari si Jiang, dia yakin jika mereka pasti bisa naik ke puncak sana. Dengan segala penjelasan, akhirnya Zhongshan pun setuju untuk bergabung. 我们4个人都是少年，体重较轻，正适合组队一起乘坐气球，做无准备的战斗。你说的没错，我们没有你那样灵巧的身手。 Mereka pun segera naik dan singkat cerita mereka berhasil naik ke atas awan di sana. Tak lama kemudian bahan bakar mereka hampir habis dan membuat balon udara mereka tidak naik lagi dan akan segera turun nih. 真美啊！先没带手机过来。 好想让琳娜也看看。没什么，就是觉得热气球慢下来了。 Mereka pun berinisiatif untuk mendarat di samping tebing di sana dan melanjutkan perjalanan menggunakan alat pendakian yang sudah si Jiang modifikasi seperti alat pendaki di zamannya agar mudah digunakan. Tak lupa dengan tali pengikat agar bisa saling menjaga satu sama lain. 后面的攀爬主力是冲3，热气球可能会到不了崖顶，所以才准备的这些工具。 Mereka pun mulai memanjat tebing dengan Zhongshan yang ada di bagian paling depan menancapkan pengaman untuk mereka. Dalam perjalanan tak sengaja Erci dan Tiden jatuh terpeleset sehingga membuat beban tertumpuk kepada Zhongshan nih. Si Jiang yang berusaha meraih sebuah batu untuk penahan mereka pun tak kunjung terpasang.
Karena tak ingin gagal ikut ujian peri, Zhongshan pun memotong tali pengaman mereka dan dia berhasil naik dengan sebuah penyesalan. Di sisi lain, saat si Jiang dan yang lainnya terjatuh, dia menggunakan parasut daruratnya dan berhasil selamat hingga naik ke atas bukit nih. Tapi mereka sangat kesal sekali jika Zhongshan berniat membunuh mereka tadi. 自私自利，忘恩负义。再见的，我一定饶不自私自利、忘恩负义的家伙，程三那个王八蛋！ Kemudian datanglah peserta lain yang bernama Yu-er sambil berkata jika mereka telah telat dan jemputan untuk pergi ke ujian peri pun sudah kembali pulang. Jadi mereka harus mengulang ujian di tahun depan nih. 接考生的大鹏仙鸟已经走了很久了，你们错过了明年的今天了，记得下次早点啊。 仙子，下一班航班什么时候来啊？ 下一班 Saat si Jiang membujuk Yu-er untuk memberinya tumpangan ke tempat ujian peri, film pun bersambung. Si Jiang berusaha merayu Yu-er dengan kata-kata yang membuatnya merasa tersanjung dan akhirnya Yu-er pun mau memberikan tumpangannya dengan dua syarat. Syarat yang pertama, mereka bertiga harus mendaftar untuk sektenya Yu-er, yaitu sekte Taiyue, dan syarat yang kedua, mereka harus memberikan jiwa kehidupan mereka sebanyak 50 tahun sebagai imbalannya. 交给我50日寿元， 50少需爷，要消耗大量的寿元。赔本的生意本姑娘可必须报考我太岳门。好啊好啊，我最敬仰的。 Mereka bertiga merasa keberatan dengan syarat tersebut karena menurut si Jiang itu sangat mahal untuk sekte yang terkenal dan membuat mereka berpikir jika sekte Taiyue sedang dalam masalah keuangan. Karena tidak ada pilihan lain, si Jiang pun menuruti syarat dari Yu-er. Namun sebelum itu si Jiang mengajukan syarat juga kepada Yu-er. Jika dia gagal dalam ujian peri, maka biaya perjalanan mereka sebesar 50 tahun jiwa kehidupan itu harus dikembalikan lagi kepada mereka. Di saat bersamaan, si Jiang mengatakan bahwa sebuah kebanggaan bagi sekte Taiyue jika dia berhasil mendapatkan posisi pertama dalam ujian peri tersebut, dan dia pun bertekad mendapatkan posisi itu agar bisa kembali bertemu dengan Gongsun. 你还要见公孙仙主？ 150寿元你都不免？ 你说你拿第一？ 付费，你可得给我们免了。 什么？ Kemudian Yu-er mengatakan bahwa ucapan si Jiang hanyalah bualan semata nih. Setelah berdebat panjang, akhirnya Yu-er bersedia mengantar mereka ke tempat ujian peri dan menaiki burung kertas milik sekte Taiyue. Saat perjalanan, mereka melihat 4 patung raksasa dan Yu-er pun menjelaskan bahwa 4 patung tersebut adalah patung sekte utama yang disebut sekte terbesar di dalam dunia peri. Dan keempat sekte tersebut adalah sekte Taiyue, sekte Qingfeng, sekte Yuling, dan sekte Xuanhui. 分别为太岳、清风、玉灵、玄慧。到了吧？ 此乃我4大宗开天。 Saat si Jiang berkata kalau patung milik sekte Taiyue terlihat sedikit rusak, disitulah Yu-er sedikit kesal dan kembali menjelaskan bahwa saat peri dan iblis bertarung, sebagian besar murid dari sekte Taiyue telah musnah. Sesampainya mereka di depan pintu ruang ujian peri, mereka harus berjalan kaki agar bisa melewati pintu tersebut. Si Jiang yang protes kenapa mereka jalan kaki dan tidak memakai burung kertas saja untuk melewatinya agar lebih cepat. Yu-er pun memberitahu mereka bahwa pintu masuk tersebut adalah gerbang suci yang sudah diberi mantra untuk menjaga penyusup yang selalu bergerak cepat lewat atas. 门是何等圣地，历代掌门都在此布满了防御一族的。看到没？大舅，怎么还没到啊？ 快跟上，我们要迟到了。 Di dalam sana banyak sekali orang-orang yang menawarkan berbagai macam benda, dan di sana pula Yu-er membeli 3 buah bakpao dan memakannya, yang dimana si Jiang mengira jika bakpao tersebut akan diberi kepada mereka yang sedang kelaparan. Yu-er juga menjelaskan jika orang-orang yang datang ke sini bukanlah orang-orang biasa. Ada putra bangsawan dari keluarga terkenal di dunia peri yang sudah mendapatkan pelatihan khusus sedari kecil dan mendapatkan berbagai pil serta senjata sihir. 好，
好好看看四周吧。能来到这里的人，每个他们的实力可不是你们这些小村子里的家伙能想象的，更是难以应付。他们从小就接受上乘的训练。Beberapa saat kemudian datanglah Zhongyu, yakni pangeran muda dari keluarga Zhou, dengan membawa seekor gajah di belakangnya yang mana membawa kue beras yang sangat banyak. Di tengah-tengah kerumunan para peserta, sang pelayan mengatakan siapapun yang mengucapkan kata-kata pujian untuk keluarga Zhou akan mendapatkan kue beras tersebut secara gratis. 宗宇少爷发话了，只要能说出一个赞美左家，一定饥渴难耐。所以特来施礼，我家宗宇少爷仁慈。只要讲出一句赞美我左家的话，便可领米饼一个。 Semua peserta ujian saling memberikan pujian kepada Tuan Muda Zhongyu sampai terjadi kerusuhan. Zhongshan yang mengucapkan kata pujian terus-terusan secara berulang. Dia pun dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak diberikan kue beras oleh mereka. Zhongyu pun merasa kesal akan makian dari Zhongshan dan menyiksanya karena dia telah berani menentang pangeran muda dari sekte Zhou. 这么想吃米饼是吧？本公子，这小子竟然敢跟祖宗宇对抗！你老娘也应该没什么教养吧？ Si Jiang pun datang dan mengucapkan kata-kata pujian yang panjang sekali dan membuat para peserta pun di sana semua tercengang. Setelah selesai memuji Tuan Muda Zhou, dia hanya memberikan 3 buah kue beras saja kepadanya dan membuat si Jiang sangat kesal karena seharusnya dia dapat kue beras lebih dari itu. 再送您些现代词：喜大普奔，人间不拆，火前留名。这人县内倒是有一套。 西星高照，八方来财，久久同心，十全十美，福星高照，鸿福。 Zhongyu pun makin marah setelah mengetahui jika si Jiang dan Zhongshan ternyata saling kenal. Kemudian Zhongyu menyuruh para pengawalnya untuk memukulinya sampai mati. Namun aksi tersebut telah digagalkan setelah Yu Er datang dan memukul balik para pengawal tersebut. 是法治社会吧？来个不知死活，敢指使本少爷的，原来你们是一伙的。 Zhongyu yang marah memerintahkan pasukannya untuk menangkap si Jiang dan teman-temannya, tapi si Jiang berhasil memprovokasi para peserta untuk melawan Zhongyu. Zhongyu pun mengutus pelayannya untuk membereskan mereka semua yang melawan menggunakan gajah di sana dan memberikan segel perintah untuk menyerang mereka. Tapi untung saja ada orang yang menghentikan kekacauan tersebut. Ternyata pria tadi adalah orang suruhan Zhongming yang mana merupakan kakak dari Zhongyu. Zhongming pun meminta maaf kepada para peserta atas apa yang sudah dilakukan oleh sang adik dan dia menjelaskan bahwa adiknya tidak bermaksud menyakiti mereka. 你若想受罚，我是不会拦你的。宗宇，别忘了这次先考，父亲大人也会来，并非有意伤害诸位，请大家不要往心里。 Kemudian Zhongming memberikan semua kue beras tersebut kepada si Jiang, namun dengan syarat dia tidak boleh membagikan kue itu kepada siapapun. Karena jika dia membagikan kue itu kepada orang lain selain kenalannya, itu sama saja dengan tidak menghormati pemberian dari bangsawan di sana. 这么多米饼啊！公子，请吧，理应全归你一人所有。哇，今年也不会食言。既然这位公子说尽。 Jebakan yang Zhongming buat supaya si Jiang menjadi target serangan para peserta yang sedang marah. Dengan kepandaian yang dimiliki si Jiang, dia akhirnya berhasil lolos dari jebakan licik Zhongming nih. Si Jiang kemudian menyuruh Erci dan Tiden untuk mengambil semua kue beras yang bisa mereka kantongi. Kemudian meninggalkan sisa kue beras tersebut begitu saja karena dia tidak peduli dengan sisanya. 那剩下的呢？ 这些米饼我扔这儿了，我不管，我凭本事赢来的米饼。有胆子得罪左家，自然只能拿你出气了。
Terlihat ada beberapa orang dari atas mengamati mereka semua, dan dari pembicaraan mereka, wanita yang bernama Xiu itu sedang terlihat kesal karena dia telah dijodohkan dengan Zhongming nih. Setelah mereka pergi, para peserta yang kelaparan tadi langsung berebut mengambil kue beras tersebut. Tiden memuji Si Jiang atas keberaniannya yang berhasil lolos dari tipuan Zhongming. Yu-er pun sangat bangga juga dengan apa yang dilakukan oleh Si Jiang tadi. Namun Erci tidak memakan kue beras tersebut karena dia merasa khawatir dengan keadaan Zhongshan tadi. 干得漂亮！为了那些庶民得罪左家，以后有你苦头吃的。我还以为左宗明是好人呢，差点就上当了。 Tak lama kemudian, Zhongshan pun datang dengan begitu lemasnya sambil memegangi salah satu tangannya yang cedera. Si Jiang yang merasa iba memanggil Zhongshan dan memberikan sebagian kue beras mereka sambil berkata jika dia hanya ingin membalas kebaikan neneknya saja sewaktu di desa kemarin, dan mereka pun meninggalkan Zhongshan seorang diri. 我是为了还萧大娘的恩情，你爱吃不吃。石将军。 Kemudian Yu-er mengajak Si Jiang dan yang lainnya berkeliling pasar mencari seniornya. Setelah bertemu, Yu-er melaporkan bahwa dia berhasil merekrut beberapa orang untuk bergabung dalam sekte Taiyue. Sementara itu, Si Jiang dan yang lainnya berkeliling pasar melihat-lihat situasi sekitar. Di sana mereka banyak menemukan fakta bahwa para peserta ujian pun banyak sekali yang miskin, di mana para penduduk desa beranggapan dengan bisa lolos ujian peri, maka mereka bisa mendapatkan berkah peri. Ternyata itu semua hanya imajinasi belaka. 这仙考之地一点也没有想象的高大上。他们的家乡比飞印村也强不到哪儿去。是啊，最低了啊！这些考生也都穷酸得很啊。 Si Jiang dan peserta lain berkumpul kepada seorang penjual obat yang dimana orang tersebut bernama Gochang. Dia berbicara jika setelah meminum pil buatannya itu, ujian peri bukanlah sebuah masalah untuk mereka lewati. Dengan menukar 10 tahun jiwa kehidupan mereka, Gochang mengatakan bahwa pil tersebut bisa membangkitkan potensi dalam tubuh orang yang meminumnya. Semuanya pada kabur setelah tahu bahwa pil tersebut dari hasil pemurniannya Gochang sendiri, yang membuat mereka takut jika pil tersebut beracun karena tidak diketahui efektivitasnya. 激发你的潜力，在这考试的关键时刻，你说自己瞎弄的药丸，也不知道有毒没毒，你就敢要10？卖的是哪种仙药呢？这个。 Si Jiang yang bertanya akan kemanjuran pil tersebut kepada Gochang. Dengan sangat yakin Gochang mengatakan bahwa pil tersebut sangat manjur sekali pada pemula yang belum tahu apa-apa tentang kebangkitan energi jiwa mereka. Si Jiang pun mulai tertarik dengan pil tersebut nih. Si Jiang pun menawarkan untuk menukar kue berasnya dengan pil milik Gochang, tapi Gochang menolaknya karena dia tidak menginginkan kue beras tersebut. Tak habis akal, Si Jiang menawarkan diri sebagai sponsor atau model peraga untuk pil tersebut, karena jika nanti Si Jiang menang dalam ujian, Gochang tidak perlu repot-repot lagi menawarkan pil buatannya itu, karena orang-orang akan datang dan mencari pil buatannya tersebut. 仙丹都给我，我来做你的代言人。 所以你要打开局面，就必须有一个代言人。要有个代言人，你的代言人吃了你的丹药，拿了仙考的第1名。 Panitia pun mengumumkan jika ujian peri segera dilaksanakan, dan Si Jiang masih berpikir keras untuk mengumpulkan energi jiwanya tersebut. Saat Si Jiang dijewer oleh Yu-er karena dia tak segera masuk ikut ujian, film pun bersambung. Dalam perjalanan ke aula ujian, Si Jiang bertemu dengan Zhongshan dan dia memberikan sebagian pil dari Gochang tadi kepadanya. Kemudian semua peserta berlutut memberikan hormat kepada para ketua sekte saat Si Yu sebagai wasit mempersilahkan mereka memasuki aula satu persatu. Para ketua sekte pun datang bersama kemampuan andalan mereka yang dimana memberikan efek tekanan yang sangat kuat kepada para peserta pemula nih. 换这种等级的灵兽，至少耗费2年的寿元。清风门真是大手笔，这最起码
码要5年的寿元。这哥们儿厉害了，自带的高原反应啊！巨大化，这可要消耗10年的寿元呢。 Di sini kita diperlihatkan jika ketua sekte Taiyue, yakni kakeknya Yu'er, ternyata dia lebih mementingkan menghemat jiwa kehidupannya daripada menghambur-hamburkannya hanya untuk dipertontonkan saja nih. Di saat yang sama dia malah dianggap ketua sekte yang terlalu pelit menggunakan energi jiwanya tersebut. 面子有寿元重要吗？还要靠寿元来补。 咱可不能学他们那么浪。各位掌门，好久不见了。何老头，哎呦，累死老夫了。 Arena pertandingan pun mulai dibuka dan si Yu pun mengumumkan ujian resmi dimulai karena para ketua sekte telah berkumpul. Si Yu pun mengumumkan peraturan kepada semua para peserta ujian, yang dimana ujian kali ini adalah untuk membangkitkan segel abadi mereka masing-masing. 验出仙印资质者，即可录入报考宗门。解仙考分为仙印测验与新入弟子笔试。Jika mereka berhasil membangkitkan segel abadi mereka dan mampu bergabung ke salah satu 4 sekte besar, maka mereka bisa mengikuti ujian selanjutnya. Dengan hadiah, barang siapa yang bisa mengambil harta karun sepatu Jifeng atau permata Jifeng dari sekte Yuling yang ada di atas sana, maka secara otomatis dialah menjadi peringkat pertama di ujian kali ini, yang dimana permata tersebut memiliki kemampuan untuk melindungi si pemakainya nanti. 也可抢夺空中奖品，最先拿到奖品之人。疾风靴，据说那是能随意御风的宝靴。铁蛋、二七，咱们做的攀爬工具又派上用场，太刺激了！哼，规则很简单嘛。 Saat semua peserta berjalan memasuki tempat ujian, Zhongshan dihadang oleh Zhongyu nih. Dirasa Zhongshan yang tak layak ikut ujian menggunakan sepatu kotornya itu, dia pun disiksa oleh timnya Zhongyu dan disuruh melepaskan sepatu kotornya itu agar Zhongyu mau melepaskannya. Sang wasit yang mengumumkan bahwa ujian masuk akan segera dimulai. Semua peserta harus segera memasuki aula ujian, karena jika mereka telat maka mereka akan didiskualifikasi. Mau tidak mau, Zhongshan pun memohon belas kasih kepada Zhongyu agar dia mau melepaskannya. 什么？大声点儿，我听不见。这么做是不是太过分了？ 哎呀，少说2句吧，你也不想先考。放过我这贱乞丐，我听得高兴了。都立即进入考场，否则失去先考资格。 Di tengah aula ujian telah disiapkan boneka pembangkit segel abadi, yang dimana para peserta harus mengambil boneka tersebut dan meneteskan darahnya ke boneka itu. Barang siapa yang bisa ikut bergabung di salah satu 4 sekte tadi dan berhasil mengaktifkan segel abadi masing-masing, maka mereka akan dinyatakan lolos dan menuju ke babak berikutnya. Para ketua sekte pun mengamati jalannya ujian peri dari atas sambil minum teh bersama-sama, dan mereka membicarakan para peserta berbakat yang mungkin akan menjadi pemenang nantinya. Di tengah arena ujian, Zhongyu mengambil semua boneka di sana dan membagikannya kepada seluruh anak buahnya. Zhongyu pun memerintahkan anak buahnya untuk segera meneteskan darah mereka ke boneka itu dan membangkitkan segel abadi mereka masing-masing. 没了草人，我们还怎么考啊？这些贱民，接应吧！除了石江。 其他贱民通通。这些人身上发光的都是。公子的仙印已起，快召唤出你们的虚灵吧！八印不灵体，体印兽灵体，树印高灵体。 Gochang pun menjelaskan beberapa macam segel abadi dan lokasinya pun berbeda-beda. Ada berbagai lokasi segel abadi akan muncul, yaitu di telapak tangan, dahi, dada, perut, dan banyak lagi.
Namun ada juga segel langka yaitu di atas kepala yakni segel surga dan di telapak kaki yakni segel bumi. Kemudian si Jiang baru ingat kalau dia memiliki segel di pantatnya dan menanyakan kepada Gocang soal segel tersebut. Namun Gocang menjawab jika segel yang ada di pantatnya itu adalah sebuah segel sampah karena tidak terdapat dalam kualifikasi yang ada di dunia peri ini. 自然位置不一样。卖药的你也在啊？那设定不一样，公孙木不会是骗我吧？屁股上的话是什么印？肺印。胸前的体印，丹田的丹印。Para ketua sekte yang mendengar jika ujian sudah dimulai, mereka pun segera turun dan melihatnya secara langsung. Seluruh peserta yang melihat Zhongyu dan yang lainnya sudah membangkitkan segel abadi mereka masing-masing, membuat peserta yang tidak kebagian boneka itu pun memohon kepada Zhongyu agar menjadikan anak buahnya. 我一家兄弟全死在来的路上，只剩我一人。不是全村凑的寿元才上来的，是全村里的希望。 Saat mereka melakukan perintah Zhongyu untuk melepas sepatu mereka yang kotor itu seperti Zhongshan tadi, Zhongyu pun memberikan boneka pembangkit segel abadi itu kepada mereka. Tapi sayangnya itu semua hanyalah akal-akalan Zhongyu saja nih untuk menghina mereka semua. 再夺其志嘛，哼，有意思。 这样下去，老夫岂不是一个门徒都不得入？ Si Jiang pun naik perlahan bersama Erci dan Tiden menggunakan perlengkapan yang mereka gunakan kemarin. Mereka pun mendapatkan perhatian oleh semua peserta, termasuk Zhongyu dan para ketua sekte nih. Zhongyu yang merasa jika si Jiang tak akan menjadi ancaman karena dia telah naik ke atas tanpa energi jiwa kehidupan sama sekali. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk bermain-main sejenak bersama peserta yang ada di bawah nih. Si Yu yang menyuruh muridnya untuk segera naik dan mengejar ketinggalannya dengan tim si Jiang, mereka malah dihentikan oleh Zhongyu karena mereka tak perlu lagi menuruti perintah dari si Yu. Karena secara garis besar nanti si Yu akan menikah dengan Zhongming dan klan Yuling akan bersatu dengan klan Zhuo, yang dimana kekuasaan si Yu nantinya ada di bawah kekuasaan Zhongming nih. Zhongyu pun segera mengaktifkan segel abadinya itu karena dia merasa kesal akan ucapan si Yu jika saat ini dia tertinggal oleh si Jiang yang sudah naik lebih dulu darinya. Saat Zhongyu membangkitkan segel abadinya, semua orang sangat kaget sekali karena dia ternyata memiliki segel bumi nih. Diceritakan jika segel tersebut adalah salah satu segel tingkat atas sama seperti Zhongming yang memiliki segel tingkat atas juga yakni segel surga. Hal tersebut membuat semuanya merasa jika klan Zhuo akan menjadi klan yang memiliki generasi muda dengan bakat yang mengerikan nih. Zhongyu yang berhasil membangkitkan makhluk rohnya itu, dia pun dapat mengalahkan peserta lain di sana dengan mudahnya nih. Tanpa pikir panjang, Zhongyu pun berusaha mengejar ketinggalannya dan segera naik mengejar si Jiang, tapi untung saja dia dihadang oleh Zhongshan nih.
左臂，他是飞雷，厉害！肺叶居然击中了地叶。区肺叶也敢反抗左家？ Muak dengan perlakuan Zhongyu, para peserta yang semula ingin bergabung menjadi bawahan Zhongyu tadi malah berusaha melawan tim Zhongyu dan berusaha membantu tim Xijang yang berasal dari sekte Taiyue nih. 资质的差距是勇气弥补不了的。老夫的寿元不会赔了。我公子似乎不太顺呐。好孩子，都是好孩子嘞。那个石江，下面那个Zhongshan。Zhongshan yang dihajar habis-habisan oleh Zhongyu karena telah menghalanginya untuk naik. Tak sengaja pil pembangkit energi jiwa kehidupan milik Gochang yang diberikan oleh Xijang tadi berhamburan. Xin pun beralih ke tempat nenek Zhongshan yang berdoa berhari-hari untuk keselamatan Zhongshan dan yang lainnya. Dia hanya berharap jika mereka semua bisa pulang dengan selamat nantinya. Zhongshan yang teringat oleh neneknya, dia pun berusaha mengambil pil milik Gochang itu nih. Saat dia memakan pil tersebut, film pun bersambung. Segel abadi Zhongshan pun mengalami peningkatan kekuatan setelah dia menelan pil dari Gochang kemarin. Walau hanya segel sampah, namun Zhongyu merasa kesulitan menghadapi Zhongshan nih. Sementara itu, Xijang dan yang lainnya pun terus menaiki pilar di sana tanpa mempedulikan keadaan di bawah sana. Namun sayangnya Xijang mulai kehabisan tenaga dan terpeleset nih. Xijang terus berusaha untuk berhenti dengan berpegangan di batu pilar tersebut sampai-sampai tangannya mengeluarkan darah nih. Yu'er menyemangati Xijang untuk terus berjuang hingga akhirnya Gochang pun juga berteriak supaya Xijang meminum pil buatannya agar tenaganya segera pulih. Namun di sisi lain, anak buah Zhongyu pun berlari ke arah Xijang untuk menghentikannya sampai ke atas. Namun Erci dan Tiden pun memotong tali pengaman mereka, kemudian pergi melompat untuk menghadang pria itu dan mereka jatuh ke tanah bersama-sama. Ketua Wu memuji keberanian dan kepolosan yang dilakukan oleh mereka demi tercapainya tujuan mereka memenangkan pertandingan nih. Para peserta pun bersorak melihat Xijang yang memanjat pilar lebih cepat dari sebelumnya setelah meminum pil dari Gochang tadi. Gochang yang melihat pilnya ternyata tak hanya meningkatkan energi jiwa saja, dia pun pergi untuk mencatat efek baru pilnya tersebut. Kini situasi menjadi terbalik, yang dimana para peserta lain berperang melawan anak buah Zhongyu. Namun di saat bersamaan, Xijang pun berhasil naik sampai ke puncak pilar nih. Untuk bisa mendapatkan sepatu Jifeng, Xijang memakai beberapa pil lagi dengan harapan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun Gochang berteriak untuk tidak memakan pil itu terlalu banyak karena bisa mengakibatkan efek samping yang belum diketahui oleh dirinya. Dari atas langit muncul sosok cahaya berwarna ungu yang mana diketahui itu adalah energi spiritual milik pemimpin sekte Zuo atau ayah dari Zhongyu dan Zhongmin nih. Para ketua sekte lainnya pun memberi hormat kepadanya, yang dimana bisa kita simpulkan jika kedudukan sekte Zuo melebihi keempat sekte besar. Dan hal itu membuat para peserta kebingungan karena ketua sekte Zuo tidak menunjukkan dirinya di sana.
色的光，那是什么？少爷，家主到。闻其声不见其人，作家家主到底达到了何等境界？我只是来看看，此界的王首会花。无需多礼。果然自己儿子参加仙考还是会关心嘛。Tak ingin terlihat lemah di depan ayahnya, Zhongyu pun berusaha lolos dari Zhongshan nih. Tapi di tempat Si Jiang terlihat jika dia mulai merasakan efek dari pil tadi dan segera menyerang Zhongyu nih. Dengan kerjasama yang bagus, Si Jiang dan Zhongshan pun saling bersalaman dan mereka pun akhirnya baikan. Kemudian Si Jiang mengambil sepatu Jifeng tersebut dan berharap jika pertandingan telah berakhir dengan dia sebagai pemenangnya. Karena Si Jiang belum memenuhi syarat dengan mengaktifkan segel abadi miliknya, dia pun belum bisa dianggap sebagai pemenang nih. Karena boneka pembangkit segel abadi sudah hancur semua, maka para peserta lainnya pun protes dengan keputusan dari Si Yu. Tak pikir panjang, Zhongyu pun berusaha menyerang balik Si Jiang dengan kekuatan rohnya itu. Tapi untung saja Si Jiang berhasil membangkitkan kekuatan rohnya yang berupa Dewa Guangling dengan boneka milik Zhongshan tadi. 原来你真的很牛啊！汉月门石江。剑灵体，这个来头，说不定石江真的认识公孙仙主。真是没想到，我的丹药还有强化仙印的功效。那个石江究竟是个什么来处？便将第一虚灵打碎，我还是第一次见仙印长在屁股上的。不可能，不会吧？废印怎么可能召唤剑灵体啊？ 地印清白得如此彻，虚招可骗不到我，受死吧！ Ketua Wu merasa kesal melihat Zhongyu yang berasal dari keluarga bangsawan ternyata kalah hanya dengan segel sampah nih. Kemudian Tuan Gu menjelaskan bahwa dia pernah mendengar juga jika ada segel serupa yang pernah muncul sebelumnya, di mana segel sampah memiliki kemampuan lain, yaitu seperti segel legendaris yang tersembunyi dan sulit untuk menemukan orang-orang dengan segel tersebut. Efek samping dari pil buatan Gocang tadi pun mulai terasa hingga Si Jiang muntah darah dan tersungkur di tanah. Jiwa kehidupan Si Jiang pun mulai dihisap oleh kekuatan rohnya hingga rambut Si Jiang pun memutih seolah-olah menjadi orang tua lagi. Kekuatan rohnya pun mulai lepas kendali dan mengamuk hingga kesana kemari. 年轻人的确正在消耗自己的寿元。天大而起，来点冲三宝！质子能活下来，老夫定将他纳入。我输掉多年寿元，死在自己虚灵。 家，过来！师尊已经布好防御阵了。快看，他躲开了！真……要是我一直待在这儿，所有人都得遭殃。只要我独自脱离了我的身体，接下来要杀我。此虚灵竟会有这般力量，飞到众灵境，是无法攻破这副阵的。目前尚未筑基。 按理来说不应该。师尊，您救救石江吧，这样下去他必死无疑啊！没用的，我没见过虚灵灵体，不管怎么逃。石江，你不要命了，快回来！ Ketua Chao yang mengetahui jika kekuatan roh milik Si Jiang ini berbeda dari yang lainnya karena dia mengkonsumsi kekuatan jiwanya secara berlebihan. Ketua Chao yang ingin membantu Si Jiang usahanya dihentikan oleh Ketua Sekte Zuo karena dianggap melanggar peraturan ujian peri nih. Para ketua sekte lain yang mulai tertarik dengan bakat Si Jiang, mereka pun ingin merekrutnya ke dalam sekte mereka masing-masing. Si Jiang pun berusaha memancing kekuatan rohnya itu untuk masuk ke dalam pintu gerbang peri agar kekuatan rohnya itu hancur oleh jebakan yang sangat kuat di sana.
有潜力的弟子，都要我们眼睁睁地看着他死吗？去了只会让自己陷入危险。快回来！我才不管什么规矩。月儿，不得胡过来呀！你爷爷在这儿。Kemudian si Yu mengutus pengawas lain untuk memeriksa keadaan si Jiang dan disusul oleh Yu-er yang khawatir mendahuluinya dengan burung kertas miliknya itu. Para ketua sekte pun ikut pergi memeriksa keadaan si Jiang yang terlihat sangat sekarat nih. Ketua Gu yang memberikan 10 tahun jiwa kehidupannya itu kepada si Jiang dengan harapan si Jiang mau bergabung dengan sektenya nanti, namun jiwa kehidupannya yang dia berikan itu tak memberikan efek apapun dan seolah-olah butuh beberapa ratus tahun untuk mengembalikan umur si Jiang kepada awalnya. 祝你10年寿元，恢复后，虚弱若再不补充寿元，定会丧命。什么？怎么会？ Para ketua sekte lainnya pun datang untuk melihat segel abadi yang dimiliki oleh si Jiang tersebut sambil terheran-heran nih. Ketua Cao yang baru datang pun tak segan-segan memberikan hampir semua energi jiwa kehidupannya itu untuk menyelamatkan si Jiang nih, karena dia menganggap si Jiang adalah anak yang baik hati. 何掌门，您的寿元不多，可身上还有一些寿元，让弟子助您一臂之力吧。别过来！你想变成老太婆吗？什么？居然直接用身体内的本命寿元给何老头，你是不是疯了？ Di tempat lain, Zhong Yu yang menolak bantuan dari Zhong Ming untuk menurunkannya dari atas dinding. Zhong Ming memohon kepada sang ayah untuk memaafkan kelalaian adiknya, dan di saat yang sama pula Zhong Yu berpikir jika Zhong Ming hanya berpura-pura baik di depan sang ayah saja nih. Namun tak disangka-sangka Zhong Ming melindungi Zhong Yu dari hukuman sang ayah dengan tubuhnya sendiri sambil memohon ampunan sang ayah untuk tidak menyalahkan Zhong Yu. Dan tak lama kemudian ketua sekte Zhou pun akhirnya pergi, disusul oleh Zhong Ming yang ikut pergi juga sambil berbicara jika dia ternyata hanya memanfaatkan Zhong Yu semata. 你怎么样了？我没事，去看看。宗宇运气不错，他还排在有用之列，还是会护着自己的弟弟啊。传闻他兄弟2人不和，你为什么？ Di tempat si Jiang, gigi terakhir ketua Chou pun akhirnya copot setelah berhasil memberikan banyak sekali energi jiwa kehidupannya kepada si Jiang. Perlahan-lahan tubuh si Jiang pun mulai kembali pulih, namun karena tidak cukup banyak energi kehidupan yang diterima oleh si Jiang, akhirnya rambut si Jiang pun masih tetap berwarna putih nih. Si Jiang pun berjanji kepada ketua Chou jika dia akan mengembalikan jiwa kehidupan yang telah dia berikan saat ini suatu saat nanti. Ketua Chou pun sangat senang sekali hingga dia menariknya masuk kembali ke dalam arena. 你以为你可以不还吗？敢不还我打断你的！怕是颜面不保啊！陆掌门，每一年的榜首都归玄会，薛本该物归玉灵门，现在竟要被废印村的老子若回去拿下榜首，老夫岂不是血？ Si Yu pun mulai mengumumkan hasil ujian peri itu dan semua peserta bersorak menyebut nama si Jiang sebagai pemenang posisi teratas. Namun ketua Gu datang dan mengatakan bahwa ujian peri diputuskan oleh para ketua sekte nih. Karena banyak yang tidak terima dengan keputusan itu, para peserta yang memberontak mulai disedot satu persatu masuk ke dalam manik-manik ruang angkasa milik ketua Gu dan membuat semua peserta mulai ketakutan lagi di hadapannya. Saat ketua Gu membawa si Jiang pergi bersamanya, film pun bersambung.
Si Jiang yang dibawa oleh Ketua Gu pergi ke puncak pilar untuk berdiskusi. Di sana Ketua Gu menyuruh si Jiang untuk masuk ke dalam sektenya, dan Ketua Gu berjanji akan membereskan semua kekacauan yang telah dia perbuat. Karena si Jiang telah menyinggung para ketua sekte dan tidak ada tempat untuknya berlindung di dunia peri ini. Saat si Jiang sedang berpikir, Ketua Gu mengancamnya jika dia menolak masuk ke dalam sektenya, maka Ketua Gu akan membunuh semua teman-temannya saat ini juga. 古某不是在征得你的同意。门确实有前途一些，可我已经答应月儿要加入他。你现在是在拉我入伙吗？玄慧门弟子，古某可为你摆平。 Yu-er dibuat sangat kesal sekali mendengar semua orang lebih mendukung si Jiang untuk masuk ke dalam sekte Xuanhui ketimbang sektenya yaitu sekte Taiyue, karena di sana banyak sekali persediaan jiwa kehidupan dan teknik-teknik khusus yang bisa dipelajari untuk meningkatkan kemampuan si Jiang agar lebih kuat lagi nantinya. Gochang juga berkata jika si Jiang lebih baik bergabung dalam sekte Xuanhui karena Ketua Gu bukan hanya bisa menyingkirkan awan beserta kabut yang ada di desa mereka, bahkan bisa membuat desa mereka menjadi musim semi sepanjang tahunnya. Sementara itu di puncak pilar, si Jiang terlihat mengembalikan mutiara Jifeng itu kepada Ketua Gu dan membuat Yu-er berpikir jika si Jiang telah menerima tawaran dari Ketua Gu. Saat si Jiang menghampiri mereka, Yu-er langsung memarahinya dan memukuli si Jiang nih, sambil dia meminta si Jiang untuk membayar biaya perjalanan dan jiwa kehidupan yang telah diberikan oleh Ketua Cao saat menyelamatkannya kemarin. 瞧瞧你坐在什么地方，快下来！肃静！哎呀，好了，哎呀！ Ketua Gu mengatakan bahwa selama ini dia menculik orang-orang bertalenta demi kepentingan kekuatan dunia peri semata agar bisa menjamin keselamatan orang-orang yang tinggal di dalamnya, karena Ketua Gu akan memberikan pelatihan terbaik untuk murid pilihannya nanti. Kemudian Ketua Gu pun meminta maaf atas tindakannya yang selama ini telah bertindak seenaknya sendiri kepada para peserta dan menyatakan jika pemenangnya adalah si Jiang dari sekte Taiyue. 凡能激活先印者，无论贵贱，均可加。今日废印村所为，令古某耳目一新。肯定是用疾风学贿赂了古牙，所以他才让你成为榜首的，对吧？太岳门使将。 Kemudian Ketua Gu memberikan sepatu Jifeng itu kepada Zhongshan karena dia dianggap sebagai peserta yang paling gigih dan pemberani walaupun terluka parah. Saat Ketua Gu bersumpah untuk tidak menilai kemampuan dari latar belakang mereka dan memperlakukan semua orang dengan setara, Ketua Lu pun merasa heran kenapa Ketua Gu mau menukar harta sekte Xuanhui dengan sepatu Jifeng tersebut untuk diberikan kepada Zhongshan nih. 我仙界必定日渐强大，所向无阻。玄慧门没传言中那般势大压人呐，不但没有抢人，还这般看重废印村的人，不像古牙的行事风格呀！寿元全数不回，还额外赠送。 Saat semua peserta bersorak dan ingin bergabung ke dalam sekte Xuanhui karena sikap Ketua Gu yang mulai bijaksana, sebenarnya Ketua Gu melakukan semua ini karena dia mengikuti saran dari si Jiang, yang dimana saat Ketua Gu menyuruh untuknya bergabung ke dalam sektenya. Dengan sopan si Jiang menolaknya karena tujuan dia ikut ujian bukan untuk mendapatkan hadiah tersebut, melainkan bertemu dengan Gongsun nih. 先主真实的朋友，要见他。 何须这般？你这小儿信口雌黄！我是公孙木的朋友，就想通过仙考见你。 Awalnya Ketua Gu menertawakannya akan pembicaraan si Jiang yang dianggap lelucon nih. Hingga si Jiang memberikan beberapa alasan dan berhasil membuat Ketua Gu bertanya-tanya akan kebenaran ucapannya tersebut. Si Jiang juga berjanji jika dia akan meminta Gongsun untuk memberikan dukungan penuh kepada sekte Xuanhui sebagai sekte terbaik kepada semua orang nih. Karena faktanya si Jiang memiliki kekuatan roh berupa Dewa Guangling yang sudah pasti dia adalah reinkarnasinya.
Ketua Gu pun akhirnya setuju dengan kesepakatan Si Jiang dan perjanjian yang Si Jiang buat tadi nih. 我也可以向先主称赞，玄会门是人心所向。如果谷掌门还愿意帮我一个小忙，不但公孙先主会感，这不但是罕见的奇印之子，面对权贵业务。 Si Jiang yang berhasil memperoleh sepatu Jifeng itu pun mendapat sedikit protes dari Si Yu dan Ketua Lu nih. Tapi di sisi lain Ketua Gu memarahinya karena itu sudah hak miliknya setelah bertukar pusaka dengan Ketua Lu tadi. Si Jiang pun berkata kepada semua peserta jika siapapun layak memakai item langka tersebut jika mereka memang sanggup memakainya nih. Semua peserta pun bersorak histeris dan sepatu Jifeng pun berhasil terpasang di kedua kaki Zhongshan nih. 重三，你穿着你娘做的鞋，再穿这双疾风靴。就改变了整个局面，这玩意儿太。 Tak lama kemudian langit pun berubah warna dan binatang kristal pun menghampiri mereka, yang dimana binatang itu adalah pengantar pesan dari Dewa Abadi Gongsun nih. Gongsun yang mengkonsumsi jiwa kehidupan dan berubah dari lelaki tua menjadi seperti anak kecil lagi. 什么？先主大人怎么了？为何这般老态？请恢复您的原貌吧。先主现在看不见你也听不见，跪下！公孙墨，给我出来！放肆！变成小，就算你是先主友人，也不可直呼其名讳。公孙墨，等着，我马上就来找。 Dia pun bercerita jika dia telah kembali dari dunia manusia untuk menemukan kultivator pedang terkuat yakni Dewa Guangling nih. Saat dia menemukan bocah reinkarnasi itu, sayangnya mereka terpisah dan jatuh ke tempat yang belum diketahui dan kemungkinannya dia sudah mati nih. 诸位仙界同仁，本尊前些日亲赴人形的女童平安返家，可广陵君则不幸虽寻得广陵君凡体，却不料遭魔族奸人陷，只为寻觅我界最强剑修广陵君。 Saat Si Jiang berpikir jika sosok Dewa Guangling adalah orang yang hebat di dunia peri karena mereka semua bersedih, ternyata para peserta di sana malah bersorak gembira akan reinkarnasi Dewa Guangling yang telah meninggal. Di tempat Gongsun pun terlihat dua orang wanita yang telah hamil anak dari Dewa Guangling nih, dan membuat Si Jiang berpikir dua kali untuk membongkar identitas aslinya tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua Gu pun akan mempertemukan Si Jiang dengan Gongsun secepat mungkin untuk mencari kejelasan cerita mereka nih. 人已逝，唯有绘出广陵君之貌，使我仙界多少图我仙界多少人敌。混账东西！别让我再看到你这俩仇人！幸好还没告诉别人广陵君就寄宿在我的体内。广陵君为仙界所做的贡献。 Setelah pertemuan itu, para warga pun memberikan masakan khas mereka kepada Si Jiang dengan embel-embel nama Dewa Guangling, yang dimana ternyata semua masakan tersebut dimasak khusus untuk merayakan kemenangan Si Jiang dalam ujian peri tersebut dan sebagai pengingat untuk tidak mengikuti jejak Guangling akan sikap buruknya semasa hidup di dunia peri ini. 仙界榜首广陵君，天赋异禀，武功高及他人身体，做出无数伤天害理之事，因此奸淫小人不配留有后人。广陵还四处夺人妻女，辱人民心不足，为了提升自己的境界，还四处抽取。 Tentu saja hal itu membuat Si Jiang tidak nyaman dengan hidangan di sana yang seolah-olah dia sedang disudutkan nih. Kemudian Si Jiang pun bertanya kepada Yu'er bagaimana cara untuk menjadi seperti Gongsun yang kembali muda dalam sekejap nih. Mendengar hal itu, semua orang di sana pun tertawa dan menganggapnya sebagai gurauan semata. Namun di sisi lain, Yu'er sangat optimis jika dengan bakat Si Jiang yang melebihi orang normal pada umumnya, Sekte Taiyue akan meraih kejayaannya kembali suatu saat nanti. Kemudian Zhongshan pun pamit kepada mereka untuk pulang terlebih dahulu dan memberitahu kepada warga di desanya jika mereka baik-baik saja dan malah memenangkan ujian dengan peringkat pertama nih.
我走了，废影村的春天就交给我吧。相信下次废影村再会之时，必定是吉。石江，我等你。Si Jiang dan yang lainnya pun berpisah, yang sepertinya Erci dan Tiden pun akan masuk ke dalam sekte lainnya nih. Di depan gerbang masuk sekte Taiyue, Ketua Chou menjelaskan visi misi sektenya dan si Jiang pun yakin jika dia akan berlatih keras untuk menjadi kuat nih. 小江啊，后面便是太岳门的地界了。传授员这个主线任务就要从这里开始了，也漠视了太岳门的颜面。是。 仙界4大宗门之一，即使被外界摆。 Setibanya di dalam sekte Taiyue, dia sangat kaget sekali jika sekte Taiyue ternyata benar-benar sekte yang sangat miskin sekali. 一个修仙门派的吉祥物不应该是神兽吗？为什么是猪？这是我们宗门的吉祥宝宝，可可。这里就是太岳门。 他们都是你的师兄师姐。 Di dalam kuil terlihat Tetua Sun di sana sedang melantik si Jiang dan Gocang secara resmi sambil membacakan beberapa peraturan sekte yang harus mereka patuhi demi kenyamanan bersama. 心口不一，不得争强好胜，不得藐视权贵，冒犯望族。你擅自将夺魁之宝赠送他人。 还冲撞了祖宗！我好歹也是仙考榜首，他们这态度也太差了吧！素条，把戒律记好。Kemudian Ketua Chou secara tegas menyampaikan jika si Jiang akan menjadi murid didiknya secara langsung dan membuat si Jiang sangat senang sekali. Namun karena pelatihan pertamanya adalah menyapu halaman kuil, si Jiang pun merasa mengeluh nih. Kemudian datanglah Yu'er sambil menyemangatinya jika sekte Taiyue akan kembali bangkit nantinya dan bisa menghasilkan jiwa kehidupan yang banyak sekali. Beberapa saat kemudian tiba-tiba jenggot si Jiang pun tumbuh dan menandakan jika ada yang aneh dengan jiwa kehidupannya nih. Ketua Chou pun segera memeriksanya dan menemukan keanehan yang belum diketahui. Namun satu hal yang pasti jika tubuh si Jiang ternyata boros akan jiwa kehidupan. 师傅，您关到什么了？冒点，让老夫内力不补充大量寿元，怕是命不久矣。你体内有东西在吸收你的寿元，果然没。 Kemudian Yu'er menjelaskan untuk mendapatkan jiwa kehidupan ada beberapa cara, yakni dengan cara beternak ayam dan menjualnya atau menangkap monster dan menjualnya. Si Jiang menolak keduanya karena dia belum cukup kuat untuk melawan monster dan dia pula tak bisa beternak ayam karena akan butuh waktu lama untuk membeli jiwa kehidupan yang banyak untuk dirinya. 在这里，一只鸡可以换到100息寿元。至于年寿元嘛，当然就是365，12时辰寿元相当于1日寿元。是多少啊？1息寿元相当于人呼吸。鸡卖100息寿元，想要赚年寿元就得卖2400息寿元相当于1时辰寿元。105120只鸡，太夸张了吧喂！ Kemudian si Jiang pun menjelaskan sebuah cerita game online di dunia manusia yang inti ceritanya adalah jika ada seorang pemuda sedang mengamati orang lain menambang sebuah harta karun dan saat mereka mengetahui jika alat tambang mereka bisa rusak sewaktu-waktu, maka dia mencoba menjual alat tambang kepada mereka dan memperoleh keuntungan terus-menerus dengan sistem bagi hasil kepada mereka. 宝物，还剩下了远超宝物价值的金币。 仙界有这么赚寿元的事儿，我怎么不知道？人都想要的是宝物，最缺的都是不断消耗的挖宝。一天都拦路抢劫那些挖宝的人，不要那么抱怨好不好？多到能买到7、8个那样的宝物嘞，赚到了源源不绝的金币。 Yu'er pun mulai memahami apa yang diceritakan oleh si Jiang tadi dan segera memikirkan apakah ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan di dalam sekte Taiyue nih. Namun saat Yu'er berpikir datanglah teman Yu'er sambil berteriak jika guru mereka dihadang oleh seseorang saat menuju pasar untuk menjual eliksir nih. Eliksir sendiri di sini dijelaskan sebagai bahan untuk membuat pil seperti Gocang kemarin. Namun tingkat efektivitasnya jauh di atas obat penambah stamina yang digunakan si Jiang di ujian peri kemarin.
Saat Xijang memiliki rencana untuk menghasilkan banyak jiwa kehidupan dengan sumber eliksir yang dimiliki oleh Sekte Taiyue, film pun bersambung. Senior Yu'er yang mengabarkan jika Ketua Chow sedang mengalami masalah saat menjual ramuan peri. Di sana terjadilah pertarungan antara BBQ yakni bibinya Yu'er melawan pengkhianat Sekte Taiyue yang telah masuk ke dalam Sekte Qingfeng nih. Karena di sepanjang film nama dari pengkhianat itu tidak disebutkan, maka kita sebut saja dia dengan nama Qingyun. Saat Xijang dan Yu'er sampai di sana, Qingyun pun memakan sebuah pil buatan Sekte Qingfeng dan seketika energi spiritualnya pun meningkat pesat dan badannya pun menjadi besar nih. Saat BBQ kalah, Yu'er melihat Ketua Chow terlihat sangat sedih sekali karena ternyata saat Ketua Chow melakukan pertukaran ramuan peri kepada Sekte Qingfeng dengan jiwa kehidupan milik mereka, ternyata mereka menjebak Ketua Chow dengan alasan ramuan yang mereka buat menggunakan kualitas rendah nih, dan menilai Sekte Taiyue makin kacau semenjak Ketua Chow memimpin sekte tersebut. 师傅，您在这儿做什么？您是掌门人啊！既然在外敌入侵的时刻还有时间伤心，清风门的人都欺上门了，师尊您快去赶走他们呀！ Melihat BBQ yang tak berdaya melawan Qingyun yang kekuatan jiwanya sudah naik pesat, Yu'er pun berinisiatif untuk menggunakan jimat kehidupan milik ayahnya untuk melawan Qingyun nih. Tapi BBQ melarang untuk menggunakannya karena itu adalah satu-satunya peninggalan ayahnya semasa dia menjabat sebagai ketua sekte Taiyue dulu nih. Yu'er pun mengaktifkan jimat kehidupan milik ayahnya itu sembari mengingat masa lalu yang dimana ayahnya memberikan sebuah ramalan jika ada seorang anak laki-laki yang akan menyelamatkannya nanti sambil menaiki kuda putih nih. Tak lama kemudian, Xijang pun datang sambil menaiki seekor babi ukuran besar dan berhasil menghentikan Yu'er menggunakan jimat kehidupannya itu.爷爷，真的有个少年出现在我面前。 为什么骑的是猪啊？你们恐怕找错对象了。有我石江在，不知道欺负猪宝宝会让他妈妈生气吗？就赶快给我滚！哎呀，混账东西！ Saat Qingyun ingin menyerang Xijang menggunakan kapaknya, Tetua Sun pun datang menghentikan mereka. Namun dia malah meminta maaf kepada Qingyun karena Tetua Sun tak ingin ada sebuah konflik antara sekte Taiyue dengan sekte Qingfeng nih. Melihat Xijang yang ingin melawan Qingyun, Ketua Chow pun memberikan segel pembatas di pantat Xijang agar dia tidak menggunakan jiwa kehidupannya terlalu berlebihan saat bertarung nanti. BBQ pun memberikan tongkat dengan segel perubahan kepada Xijang dan Ketua Chow pun memberikan arahan cara untuk mengendalikan jiwa kehidupannya agar lebih terkontrol. 逗我玩了吧，小将，仔细听好为师的口吻。你是仙考榜首石江是吧？
小将，把所有的力量转手为攻，一股热泉从中心流向四肢。从中心流向。最后，保护住手中的符箓，进入丹田。大人，你没事吧？ Jing Yun akhirnya memutuskan untuk pergi setelah melihat kekuatan si Jiang. Dan saat mereka sudah pergi agak jauh, tubuhnya pun mengalami luka dalam dan kapak raksasa miliknya itu pun hancur pula. Tapi di tempat si Jiang, dia juga langsung terjatuh karena jiwa kehidupannya yang dibatasi oleh ketua Cao tadi. Saat malam hari, tetua Sun pun marah kepada si Jiang dan ingin mengurungnya. Tapi Yu Er membela si Jiang mati-matian karena dia telah melindungi mereka semua tadi. Tak lama kemudian Bibi Qiu pun datang untuk membela si Jiang dan setuju dengan pendapat dari Yu Er tadi nih. Melihat tetua Sun yang sangat takut akan konflik dengan sekte Qing Feng, si Jiang pun akan membantu mereka mendapatkan kepercayaan divisi pengobatan tentang kualitas ramuan dan obat peri yang mereka produksi untuk melawan sekte Qing Feng nih, dan membalikkan keadaan mereka, yang dimana divisi pengobatan adalah organisasi yang paling dipercaya di dunia peri dalam menilai sebuah ramuan atau obat-obatan. 恐怕不久之后，太岳门便会因缺乏寿元而休扔给我，我保证把寿元给你们赚回来。你给我起来！他自己的力量接下老夫要防致命的一击，却拿到了我给的木棍，但上面的符箓当时并未启用。 Keesokan harinya, Yu Er bersama dengan si Jiang pergi menuju lembah pengobatan abadi milik sekte Taiyue nih. Sesampainya di sana, Yu Er menjelaskan jika tempat itu dibagi menjadi 4 wilayah, yakni area dataran, area pegunungan, area lembah, dan area kolam dalam. Dan untuk kultivasi yang masih rendah seperti mereka saat ini, hanya bisa mendapatkan ramuan peri tingkat rendah di area dataran. Dan pil yang dihasilkannya pun masih kualitas rendah pula. Sedangkan untuk menghasilkan pil dengan kualitas tinggi hanya bisa didapatkan di area lembah dalam semata, dan hanya bisa didatangi oleh mereka yang sudah memiliki kultivasi tingkat atas, yaitu ranah surgawi. Saat Yu Er sibuk menjelaskan, si Jiang malah asik sendiri melihat sekeliling nih. Sekian lama mereka berjalan, si Jiang pun mengeluh karena mereka tidak juga menemukan ramuan peri sama sekali. Saat mereka beristirahat sejenak, si Jiang mengingat perjanjiannya dengan tetua Sun untuk mengumpulkan 1 tahun jiwa kehidupan dengan cara apapun dalam waktu 1 bulan. Yang mana jika si Jiang kalah dalam taruhan tersebut, maka Yu Er akan dinikahkan oleh orang kaya yang para tetua pilih untuknya nanti. Namun jika si Jiang menang, alis milik tetua Sun itu akan dicukur habis oleh si Jiang nih. 一字眉，你敢赌我赢了的话，我就要把你要被逐出太岳门，永不得入宗。你敢若是失败，苏月儿需立即挑选一位名门。把你们的仙药都给我，我保证把寿元给你们赚回来。石江，你真的一点都不担心吗？ Yu Er pun marah karena menganggap si Jiang tidak serius menanggapi tantangan dari tetua Sun kemarin. Si Jiang pun menenangkan Yu Er yang merasa khawatir bila si Jiang akan kalah dalam pertaruhan nanti. Saat si Jiang menemukan ramuan peri dan langsung mencabutnya, tiba-tiba ramuan peri itu langsung mati karena si Jiang masih berada di ranah penempaan jiwa tahap bawah nih. Bibi Qiu pun datang dan menjelaskan bahwa untuk bisa memetiknya harus menggunakan cincin aura karena rumput peri tingkat rendah sekalipun sangat sensitif dengan kekuatan jiwa si pemetik. Bibi Qiu pun mengajak si Jiang ke aula tempatnya mengajar dan dia menyuruh semua muridnya untuk membantu si Jiang mencari 1 gerobak ramuan peri nih. Para senior pun penuh semangat membantu si Jiang. Namun ketika Bibi Qiu pergi, mereka terlihat ogah-ogahan untuk membantu si Jiang. Karena saat menggunakan cincin aura, ternyata jiwa kehidupan mereka pun akan berkurang juga. 药房极力压低仙药价格，
如今一车仙药最采药得费不少灵力，你难道不知道啊？哟，哎，咬他呀！上啊，上！哎，烈火金刚！哎呀，你们可真有精力，我还是睡觉好。哎，明早我们一起去钓灵虾吧。好啊，就这么定了。 Tak lama kemudian datanglah Gocang yang baru saja kembali dari lembah pengobatan abadi dan bertemu dengan si Jiang. Karena sekarang Gocang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan ramuan peri di dalam sekte Taiyue nih. Gocang pun berinisiatif untuk meminjam cincin aura milik para senior di sana dengan maksud meringankan pekerjaan mereka untuk membantu si Jiang mengumpulkan ramuan peri. Dan mereka pun meminjamkannya agar seolah-olah mereka membantu si Jiang sesuai perintah dari BBQ tadi. Dan si Jiang pun merasa senang sekali akan bantuan dari Gocang nih. Scene beralih di mana si Jiang mengintai Gocang yang sedang mencari ramuan peri. Dia merasa curiga akan antusiasme Gocang yang mana rela keluar malam-malam untuk membantunya mengumpulkan ramuan peri. Gocang yang gembira sekali menemukan beberapa tanaman obat langka di sana. Dia pun segera memakan tanaman obat itu dan segera menetralisirnya dengan segel tungku yang ada pada tubuhnya. Namun karena obat yang dikonsumsi terlalu banyak, dia pun merasa ingin buang air dan segera pergi dari tempat itu. 怎么全给吃了？ 去！万药汇集卢志昌，运转周天印之身。我痛，肚子好痛啊！疼死！ Saat si Jiang mengikutinya, dia pun melihat proses pemurnian obat-obatan tadi. Dan betapa terkejutnya si Jiang dengan proses pemurnian pil obat yang Gocang buat nih. 难道先考时我吃下那包丹药？ Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata pil itu memiliki efek bisa mengubah Gocang bertransformasi menyerupai orang lain. Si Jiang yang ketahuan, Gocang pun menjelaskan bahwa teknik yang digunakannya tadi terpaksa dia lakukan karena keluarganya telah bangkrut sehingga menjual semua tungku yang dimiliki keluarganya. Namun tetap saja si Jiang tidak bisa melupakan bahwa dia pernah memakan pil dari Gocang nih. 是不一样的。愿只愿在下太来一支消消气吧。拿开！我不会再吃你给的任何东西，太过分了。真香。Kemudian si Jiang mengajak Gocang untuk bekerja sama, namun dia menolaknya karena dia takut jika ketahuan oleh Tetua Sun, maka dia akan dikeluarkan dari sekte Taiyue. Karena impiannya saat ini adalah bisa mengeksplor tanaman obat langka yang ada di lembah pengobatan abadi milik sekte Taiyue. Keesokan paginya, Yu datang untuk melihat keadaan si Jiang yang semalaman mencari obat peri. Dia pun sangat marah sekali karena melihat si Jiang yang seharusnya mengumpulkan ramuan peri malah asyik memancing sendiri dong. 石江竟然在钓鱼？你这丫头是不是傻呀？ 你说什么？他原本早就发家致富了，都说了要靠脑子。但期限一到，干脆把你打扮成女人嫁出去，倒是挺悠闲嘛！哈，石江，不去采药，躲在这偷懒钓鱼。 Sementara itu di aula pelatihan, BBQ menyuruh semua muridnya untuk membuat sesuatu yang harus segera diselesaikan sebelum malam tiba. Ternyata dia adalah Gocang yang menyamar menjadi BBQ dengan pil transformasinya untuk membantu si Jiang nih. Di kediaman sekte Qingfeng, terlihat Qingyun yang melapor jika perintah dari Ketua Wu gagal dia jalankan. Namun dengan santainya, Ketua Wu memberikan tugas lain untuk Qingyun. Saat Ketua Wu menyuruh Qingyun untuk mengamati setiap pergerakan dari si Jiang, film pun bersambung.
Di dalam aula terlihat para tetua sedang berdiskusi untuk menentukan calon suami Yu'er. Namun Yu'er mendobrak masuk sambil protes akan keputusan mereka. Dia pun mengancam akan bunuh diri jika para tetua bersikeras menjodohkannya. Namun kakek Chow berhasil mencegahnya dan menyuruh Yu'er untuk segera kembali. Yu'er berlari menuju hutan sambil menangis dan entah apa lagi yang harus dia perbuat. Sementara itu, Si Jiang dan Go-Chang mengobrol sambil memesan beberapa roti di pasar, yang dimana Go-Chang mengeluhkan perihal divisi pengobatan yang memblokir penjualan semua ramuan peri sekte Taiyue ini. Di sisi lain, Si Jiang merasakan ada yang berbeda di sana, yakni banyak wanita cantik yang berlalu lalang di jalan. Sang penjual kue pun datang dan menjelaskan jika aula di sana akan digunakan sebagai penjamuan utama dari acara pernikahan keluarga Zhuo dan dihadiri banyak bangsawan. Para warga di sana pun mendandani putri mereka dan menyuruhnya berjalan-jalan dengan maksud bisa menarik perhatian para bangsawan yang lewat nantinya. 个个都花枝招展啊！哎，都这时候了，你还有心？爹爹，是吧，乖乖？了解的还真够清楚的。当然了，王大人们会去品尝，还有不少望族也会前往。 Xin beralih ke tempat sekte Qingfeng yang dimana Qing Yun melapor kepada ketua Wu jika dia telah mengutus seseorang untuk mengawasi gerak-gerik Si Jiang agar tidak bisa menjual ramuan peri lagi nih. Dan ternyata apa yang dikeluhkan oleh Go-Chang tadi soal divisi pengobatan ternyata itu adalah ulah dari Qing Yun nih. Kemudian ketua Wu memperingatkan Qing Yun untuk tidak terlalu dekat dengan mereka supaya rencananya menguasai seluruh lembah pengobatan abadi milik sekte Taiyue segera tercapai. Namun Si Jiang dan Go-Chang sudah mengetahui rencana tersebut dan mereka berhasil bersembunyi nih. Di area pasar, terlihat Erci dan Tiden membantu Si Jiang berjualan udang rempah dengan resep dari Go-Chang kemarin. Namun hasil penjualan mereka hanya laku 1 kotak saja. Karena untuk berjualan makanan di sana, ternyata mereka harus memiliki izin atau legalitas berupa token makanan agar pembeli percaya jika makanan mereka aman untuk dikonsumsi. 买卖得先拿到许可，卖药得有私药房的药令，不然没人敢买的。你不早说呀！但是令牌令牌，身后跟着一群捧着寿元求令牌的，有寿元也不一定买得到。那五房的大人走在街上，没想到仙界也有营业执照这一说呀。就要有私乐房的月令，卖粮食蔬菜的要有私粮房。群捧着寿元求令牌的人，他们都爱答不理。卖吃的得有私膳房的膳房，也就是说，那什么私膳房大人身上，现我们卖的灵虾是熟食，归私膳房管。 Xin beralih di mana Si Jiang dan Go-Chang pergi ke sebuah restoran untuk mencuri token makanan milik divisi makanan yang hadir di sana sebagai tamu undangan dari sekte Zhuo tadi. Namun sebelum masuk mereka melihat seorang kakek-kakek yang anaknya dipaksa untuk melayani para bangsawan di dalam karena dia terlilit hutang oleh pemilik resto tersebut. Si Jiang pun membantu kakek itu dan mengaku sebagai kenalan dari kakek itu sambil berkata jika kakak cantik di sana akan melayani para tamu. Si Jiang pun meminta waktu agar kakak cantik tersebut untuk merias diri terlebih dahulu agar lebih maksimal nantinya dan pemilik restoran pun akhirnya setuju. 爹爹，这2位公子可信吗？不过呢，他想打扮打扮，你先去安抚一下私膳房大人。大长官，我表妹同意了。大爷，接下来的事情交给我们。就想变成那姑娘的模样，既化解她的危机，又能把你的变身丹拿出来。哦，放心吧，啊，我表妹一会儿就上去。 Di dalam ruang makanan terlihat Zhongming menjamu para tamu yang salah satunya adalah kepala divisi makanan yang bernama Xishan. Mereka pun dijamu secara maksimal beserta ditemani wanita cantik. Sayangnya salah satu wanita di sana berusaha menggoda Zhongming nih. Namun Zhongming yang terlihat kesal, dia memasukkan wanita itu ke dalam kelereng ruang angkasa seperti milik ketua Gu kemarin nih. Di tempat Si Jiang terlihat Go-Chang yang sedang menyamar sebagai kakak cantik tadi dengan tujuan ingin mengambil token makanan dari Xishan.
Gochang pun memberikan minuman yang sudah diberikan obat tidur kepada Xishan. Namun minuman tersebut malah diberikan kepada Gochang sendiri nih. Tapi untung saja si Jiang datang tepat waktu dan membantunya. 这个糟老头要干嘛呀？小老夫，我来了！醒醒，醒醒，醒醒呀！小娘子，哎呀，这么不胜酒力，一杯就醉了，没意思。混蛋，还想强暴我！ Tak lama kemudian rencana mereka pun diketahui oleh pemilik restoran dan mereka pun akhirnya terkepung. Untung saja ada seorang pemuda yang bernama Shinji menyelamatkan mereka dengan kemampuan unik menciptakan serangga dan membuat mereka tertidur dengan serbuk yang dihasilkan oleh serangganya itu. Karena Shinji telah mengamatinya selama ini, jika si Jiang memiliki jiwa keadilan yang sangat tinggi, dia pun ingin membantu si Jiang dan menjadi timnya nih. 石公子放心，他们一时半会儿醒不过来。在下金之堂，包心之。这是。 Pagi harinya mereka berjualan udang rempah di tepi jalan yang sangat sepi sesuai saran dari Shinji nih. Tak lama kemudian datanglah para prajurit yang pulang dari berperang dan terpikat dengan aroma udang rempah mereka yang sangat harum sekali dan jualan mereka pun sangat laris manis. Namun datanglah pemimpin mereka dan meminta upeti karena telah berjualan sembarangan nih. Saat pemimpin mereka pergi, Tiden pun marah kepada Shinji karena telah menyerahkan semua jiwa kehidupan hasil jualan mereka begitu saja. Di sisi lain, si Jiang malah salut dengan tindakan Shinji yang paham akan strategi penjualan barusan. Esok harinya udang rempah mereka pun sangat ramai pembeli karena mereka sudah mendapat token makanan nih. Dan strategi menebar selebaran ke seluruh penjuru kota dengan bantuan serangga milik Shinji. 不买不买。太岳大龙虾，先要烹制，不成下席。 Shinji yang sedang menulis selebaran di tempat lain, tak lama kemudian si Jiang pun datang menghampirinya dan memberi kabar jika hasil penjualan udang rempah mereka laku keras sekali dan menghasilkan 4 gerobak jiwa kehidupan nih. Sehingga dalam waktu 3 hari berturut-turut, udang rempah mereka pun menjadi sangat populer di sana. Di saat yang bersamaan, hal tersebut banyak menarik perhatian orang-orang sehingga mereka datang membeli udang rempah untuk dijual kembali. 卖了这么多啊！四月寿也引起了某些人的关注，或品尝其美味，或囤积以转卖。太岳大灵虾名声大噪，你看，咱们赚了4车寿元啊！ Ketua Wu yang mengetahui hal itu, dia pun bertanya kepada Xishan kenapa si Jiang bisa memiliki token makanan dari divisi makanan dan mengira jika Xishan telah menjual token tersebut kepada si Jiang. Namun hal itu dibantah oleh Xishan dan Ketua Wu pun beranggapan jika si Jiang telah mencuri token makanan dari dia. Di tempat lain terlihat 2 orang bangsawan sedang menuju sekte Taiyue untuk melamar Yu'er bersama-sama. Dan setelah berhasil menikahi Yu'er nanti, mereka semua berniat menjual lembah pengobatan abadi milik sekte Taiyue dan menghasilkan banyak sekali jiwa kehidupan. Yu'er yang disuruh bersiap-siap oleh tetua Sun karena dia akan segera dijodohkan. Si Jiang dan yang lainnya pun akhirnya datang dengan membawa 3 peti jiwa kehidupan atas taruhan mereka kemarin. Tetua Sun akhirnya bingung kenapa bukan 2 bangsawan tadi yang harusnya datang. Ternyata tandu 2 bangsawan itu dibakar oleh Shinji nih. 有了寿元，竟连这火灵虫。简直是吃了雄心豹的胆！天哪，竟然有如此多的寿元！那咱们就来清算清。这是，这些都是我。 Para tetua pun merasa sangat senang sekali dan terus memuji si Jiang, kemudian berharap jika jiwa kehidupan tersebut untuk mereka semua.
Namun si Jiang hanya memberikan 1 tahun jiwa kehidupan sesuai taruhan kemarin. Si Jiang pun membuat kesepakatan jika dia akan memberikan semua jiwa kehidupan di sana dengan syarat jika para tetua dilarang keras menjodohkan Yu'er dengan orang manapun jika Yu'er tidak suka. Si Jiang yang memenangkan pertaruhan ini, dia pun memotong alis tetua Sun di bagian tengah saja nih. 你怎么可能赚的这么多？老实交代，这些寿元哪儿来的？交出来吧！娘，正经赚的。孙长老，这场赌约，月儿的婚事，他自己做主。 Tak lama kemudian datanglah Ketua Wu bersama murid-muridnya menghampiri mereka dan meminta si Jiang untuk menyerahkan resep udang rempahnya saat ini. Tetua Sun yang tidak tahu apa-apa, dia malah dianggap hanya berpura-pura semata agar terhindar dari konflik dengan sekte Qingfeng nih. Para tetua yang tak bisa berkutik sama sekali karena semua murid Ketua Wu memiliki pedang Guangling yang digadang-gadang adalah pedang terkuat di dunia peri nih. Namun pedang Guangling mereka semua bergerak dengan sendirinya saat si Jiang mulai mendekat. 凡持此剑者，便可灵力大增，以弱克强，乃是仙界大能广灵君佩剑所孕育出的子剑。广灵剑，哼，不错，是剑，自己出枪，混账！谁叫你们出手的？剑竟然产生了共鸣！难道是前掌门留给苏月儿的符箓所致？广灵剑出鞘非死机，灵君乃是徒孙以师祖之品，广灵剑不。 Ketua Wu yang mulai memahami potensi yang dimiliki oleh si Jiang, dia pun ingin membeli resep udang rempah miliknya itu. Namun si Jiang menolaknya karena resep itu adalah harta karun yang berhasil mereka temukan. Oh, 这秘方果然珍贵，就是为了靠它发家致富，所以绝不轻易就。话说那一日，石江带上壮丁前往深山石江所言甚是。这秘方来之实属，用它赚寿元怎么了？是吧，铁蛋儿？ Awalnya si Jiang melepas resep itu dengan harga 100 tahun jiwa kehidupan, tapi si Jiang terpaksa menjual dengan harga 5 tahun jiwa kehidupan saja. Karena Ketua Wu tahu jika token makanan yang dimilikinya saat ini adalah hasil curian dari Ketua Divisi Makanan. Dan juga jika si Jiang tak menyerahkan token makanan itu kepadanya saat ini, dia akan dihukum atas tindakannya melukai si Shan tadi dengan cara memukul di bagian kepalanya. 老夫是要买。早说嘛！定下密封，关系到日后太岳门新的生计，此事绝不可。100年寿元如何？啊，100年！放肆！掌门大人要买，我也给个诚心价。真敢硬抢！老夫定会向仙主城参他一本。你能奈我何？别生气，别生气！黄毛小儿，竟敢漫天要价！不是仙龟只手遮天，早就把太岳。老夫只出5年寿元。成交。 Para murid Ketua Wu pun sangat senang sekali karena resep rahasia yang tak ternilai harganya dibayar hanya dengan 5 tahun jiwa kehidupan saja dan penghasilan sekte Taiyue akan menurun lagi sehingga mereka mau tidak mau harus menjual lembah pengobatan abadi milik mereka tersebut. 来的我就不追究了，还给我几口。还你！可你收回禅令，可是彻彻底底的断了我太岳门的火。敬请笑纳。孺子可教也。既然这样，咱们谈谈第二个买卖吧。 Saat Ketua Wu pulang melewati pasar, terlihat orang-orang sedang membicarakan selebaran yang berisi resep rahasia udang rempah mereka yang bertebaran di sana. Ketua Wu yang melihat jika resep yang baru saja dia beli ternyata disebar oleh si Jiang secara gratis. Dia pun segera pergi ke tempat divisi pengobatan untuk melihat persediaan obat peri mereka. Karena persediaan obat peri di tempat divisi pengobatan telah habis terjual, para warga pun pergi ke tempat sekte Taiyue untuk membelinya. Dan hal itu pun ternyata adalah rencana si Jiang tadi untuk menjebak Ketua Wu dengan menjual resep udang rempahnya itu dengan harga yang sangat murah tadi.
看来石公子早就料到了此祸，老身佩服。最近石公子一直吩咐我们抓紧采药。买个，我要2个。就这儿吧，明虾呢。 Di tempat sekte Taiyue, para warga berebut untuk membeli obat peri milik mereka, sehingga membuat Yu-er bertanya-tanya rencana macam apa yang telah si Jiang gunakan, sehingga orang-orang mau membeli obat peri mereka dalam jumlah yang sangat banyak. Dan bisa kita simpulkan jika Yu-er ternyata cantik-cantik tapi loadingnya lama ya. Saat si Jiang ingin menguasai pasar obat peri di kota mereka dan memiliki rencana lainnya, film pun bersambung. Si Jiang yang merayakan kemenangan mereka saat melawan ketua Gu kemarin dengan makan-makan di sebuah restoran. Gocang yang saking senangnya mendapatkan sebuah tungku pengobatan dari hasil mereka jualan. Dia pun memeluk dan menciumi tungku tersebut. 以后我给你买更好的，快过来吃饭啊！你们开心，想买哪边都行。 Saat si Jiang bertanya kepada Shinzi kenapa dia murung dan tidak membeli apapun, Yu-er pun datang dengan menggunakan baju adat yang sangat feminim nih. Namun bukannya mendapat pujian, dia malah ditertawakan karena gaya pakaiannya itu terlalu mencolok. 月儿，抱歉，久等了。我今日来是为了对你们说。 这件衣裳我做不来，做不来，太有趣了！好好的女儿家衣裙，非得衣服的 logo 真够显眼的。这衣服谁设计的？我得给他点个赞。Yu-er yang kesal karena diejek mulu, dia tidak sengaja menabrak pelayan yang sedang membawa makanan dan jatuh mengenai pakaian bangsawan yang tandunya dibakar oleh Shinzi kemarin nih. Saat bangsawan itu ingin mengajak Yu-er untuk menikah secara paksa, si Jiang pun menghalanginya. 公子，你是想和我定亲吗？骚扰月儿，我就让你全家破产，3代不能闭上你的狗嘴。苏月儿的婚姻只能由她自己。少爷，我们来了！上啊，弄死这小子！自有父母之命，媒妁之言，哪由得找女人做决定？亲手教训他们！ 你想娶苏月儿，也得看她愿不愿意。 Si Yu yang membantu mereka saat dia di lantai atas, dia meminta bangsawan itu untuk melupakan masalah tersebut karena mereka adalah temannya. Dan mereka pun segera pergi karena tak ingin memicu permasalahan dengan si Yu yang akan menikah bersama Zhongming dari sekte terbesar nih. Saat si Yu ingin berbicara empat mata dengan si Jiang, Yu-er melarangnya karena dia sepertinya akan cemburu nih. Dan benar saja dong, dia terlihat kesal sekali akan kedekatan mereka berdua. 仔细看，那石江跟周仙子还挺般配的。咱月儿穿的话，怎么看都像男扮女装。嫁人了，还和别的男人聊得那么开心。他们在聊什么呢？好像聊得还挺开心的。真白皙透亮，相比之下，苏月儿可黑多了。石江，懂不懂男女授受不亲？哎，快瞧！可恶，你是练功晒太多太阳了。希望他俩成一对。Dalam pembicaraan mereka, si Yu merasa terkesan dengan kehebatan si Jiang yang hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan bisa menghidupkan kembali sekte Taiyue. Si Yu juga terkesan dengan persahabatan mereka yang dimana mau membantu Yu-er untuk menghentikan pernikahan yang tak diinginkannya. Karena sudah larut malam, pengawal si Yu pun mengajaknya untuk segera pulang ke rumah karena mereka takut jika si Yu akan dihukum oleh Zhongming bila ketahuan telah menyelinap pergi keluar malam-malam dari rumah. Sebelum pergi, si Yu berpesan kepada si Jiang jika dia akan menemukan banyak konflik di masa mendatang karena telah banyak menyinggung para penguasa di dunia peri ini. Yu-er yang cemburu sekali, dia langsung menghampiri si Jiang dan menghajarnya habis-habisan. 告辞。长相厮守。想要长相厮守，还需尽快提升你的境界与地位。哦，程月儿，
Scene beralih di mana Shinji bertanya kepada Go-chan jika dia ingin mencari sesuatu di lembah pengobatan abadi. Karena selain anggota dilarang masuk, Go-chan pun memberikan pil transformasi kepadanya agar dia bisa menyelinap masuk ke dalam nih. 服下这枚丹药吧，这是在下以身炼制的最后一枚变身。真的只是药味儿，放心，放心，那是药味儿。哪有这样的药味儿啊？哎，这丹药好像有股怪味儿啊！你服下它，变成本门弟子的模样。 Sementara itu di tempat ketua Chow, terlihat Xijang meminta kakek Chow untuk memasukkan jiwa kehidupan ke dalam tubuhnya karena dia ingin terlihat lebih muda. Namun ketua Chow malah mengambil semua jiwa kehidupan milik Xijang nih. Ketua Chow pun berkata jika Xijang ingin memasukkan jiwa kehidupan itu ke dalam dirinya, dia harus memadatkan rohnya terlebih dahulu. Karena berapapun jiwa kehidupan yang akan masuk saat masih berupa bola, tubuh Xijang belum bisa menerimanya dan akan terbuang secara sia-sia. Xijang yang bersikeras ingin mencobanya, ketua Chow pun menurutinya walau hasilnya nihil nih. Dirasa Xijang belum paham dengan penjelasan ketua Chow tadi, dia pun menjelaskannya lagi dengan beberapa ilustrasi agar mudah Xijang mengerti nih. 此乃踏入修炼天道的第一步，是通过灵气的吸纳，将体内虚灵与肉且能排出体内污垢。3月不用进食灵之后，本命寿元增为200年，还可修炼威能强大的功法。入灵后，不但能使用灵力驱动，只得食用带有灵力之食物。 Esok harinya ketua Chow pun mengajak Xijang untuk mengikuti ujian pemadatan roh yang dimana membuat para peserta lain merasa iri karena Xijang telah berkembang secara pesat nih. 太岳门石江报名请考助理，答对令冠问题便可获得助灵令。江倒是有些魄力啊，请将此灵佩戴于身。 Di sana Xijang merasa kaget sekali karena tahap awal di ujian itu ternyata mereka harus menaiki tangga pedang di sana dan mereka akan diserang para penjaga hingga jatuh saat bel yang mereka bawa telah berbunyi sewaktu naik tangga. Tak hanya itu, mereka juga akan dijatuhkan lagi jika mereka tak sanggup menjawab pertanyaan dengan benar dari penguji di atas sana. 小江，你看，这便是助灵与未助灵。什么？这剑桥比我那里的剑桥还难考。 登顶后未能答对问题，这回也不知哪位想的考法，甚为古怪嘞。 Tak lama kemudian terlihat Zhongyu yang naik dengan mulusnya, seolah-olah lonceng yang dia bawa tak bisa berbunyi nih. Kemudian datanglah ketua Gu menghampiri Xijang sambil berkata jika dirinya telah memberi segel khusus kepada semua bel yang dibawa muridnya termasuk Zhongyu nih. 都给本公子让开！ 竟敢扰乱考场秩序！若是师傅愿好灵力，助徒儿才此子是我宗弟子左家二公子左宗勿怒，老夫乃玄慧门古牙。 Awalnya Zhongyu diloloskan oleh penguji di sana karena dia adalah murid dari ketua Gu nih. Namun dia diserang oleh para pengawal lagi karena dia mengganggu jalannya pertandingan dengan cara menyerang Xijang agar dia terjatuh nih. 左宗宇，你到底有完没完？他们也会睁一只眼闭一只眼。请去身后高台等候。像偷偷摸摸搞事的，不过这些家伙应该都发现铃铛。都这样了，铃铛还不响？石江拿的该不会是假铃铛？Xijang yang berhasil naik, dia pun menjelaskan jika ternyata dia telah mengisi loncengnya dengan tanah dan rumput agar loncengnya itu tidak berbunyi saat dia naik tadi. Walau Zhongyu menganggap jika tindakan Xijang adalah curang dong. Tanpa basa-basi, penguji pun bertanya apakah Dewa Guangling itu baik atau jahat. Karena Dewa Guangling terkenal dengan sisi negatifnya saja, maka Xijang pun mencoba untuk memuji Dewa Guangling dengan harapan jika jawabannya adalah benar. Dan betapa terkejutnya saat Xijang masuk ke dalam tenda di sana. 可这么明显的问题，
那些人怎么还会答错？这还用得着问吗？那个大淫魔要是好人，全天下就没坏人了。算了算了，反正广陵君在我体内，就当夸我自己好了。广陵君他实乃是大善人也。我石江就算想要助凌烈，也不用昧着良心说瞎话。十分和善，彬彬有礼，既气吞山河之魄，乃仙界一大传奇人物。他不但足智多谋，知识渊。 Ternyata penguji yang bernama Ling Yun itu menangis bahagia karena Si Jiang telah memuji Dewa Guangling yang dimana dia adalah murid dari Dewa Guangling nih. Ling Yun pun menganggap Si Jiang adalah teman dekatnya mulai saat ini karena dia adalah satu-satunya orang yang menganggap Dewa Guangling sebagai orang baik. Dia pun memberikan 50 tahun jiwa kehidupan kepada Si Jiang sebagai tanda pertemanan nih. Namun hal itu sia-sia saja karena tubuhnya belum bisa menerima jiwa kehidupan secara maksimal. Sebagai gantinya, Ling Yun pun memberikan binatang kristal untuk alat komunikasi mereka jika Si Jiang butuh bantuannya saat nanti. 凌云愿与石少侠结为好友，凌云照看众师娘们，凌云怕早已随师尊去，凌云愿赠50年寿元以表诚意。无人与凌云一同缅怀先师，凌云甚感孤独。我石江交定了。那么，凌云立即将手。他是广陵君徒弟，不就等于是我的徒弟吗？喂，住手！这货还是个脑残粉啊！记住了，一个欠我50年寿元。 Saat malam hari, para tetua dan yang lainnya pun merayakan keberhasilan Si Jiang yang lolos di ujian pemadatan roh tadi. Saat Si Jiang bertanya kemana perginya Xinzi, Go Chang pun memberitahunya jika Xinzi mencari sesuatu di lembah pengobatan. Si Jiang pun menghampirinya dan bertanya apakah binatang kristal itu mahal kepadanya, karena dia telah diberi oleh seseorang kenalannya tadi. Xinzi pun menjelaskan jika binatang kristal adalah benda langka yang dicari-carinya selama ini, karena binatang kristal itu ternyata tidak dijual di sembarang tempat. Dia pun merasa jika level Si Jiang dengan dirinya sangatlah berbeda, dan saat Xinzi mengungkapkan kekesalannya itu, Si Jiang pun berhasil membuatnya merasa tenang. 所以人呐，生而不等，而石公子轻而易举便能得到如此贵重的东西，可尽管在下费尽心思，也依旧达不到。石公子，你是个好人，我可是很相信你的实力的，你也试着相信我一下咯。 Di tempat lain, terlihat Yu Er sedang berdoa kepada sang kakek dan merayakannya bersama-sama sambil minum-minum. Tak lama kemudian, datanglah ketua Chow yang melarangnya untuk minum minuman mahal karena itu adalah sebuah pemborosan. Hingga suatu momen dia pun menunjukkan jika lembah pengobatan abadi adalah peninggalan satu-satunya kakek Yu Er yang harus mereka pertahankan sebagai rasa hormat mereka. 月儿想您。 好暖和，败家子儿，放开了我！子你还真是不负其名，何老抠。只要仙药谷在，太岳门，月儿记着。谢谢。您从战场上拼死护卫，师尊。 Esok hari pun tiba di mana para penjaga lembah pengobatan terbangun dari tidurnya saat mereka melihat jika Ketua Lu dan Ketua Wu bersekongkol untuk menyerang Sekte Taiyue secara terang-terangan. Film pun bersambung. Untuk season 1 berakhir di video ini, yakni part 8 ya. Dan untuk part 9 nanti kita akan masuk ke bagian season 2 nya, yang dimana ada sedikit perubahan wajah antara Si Jiang dan karakter lainnya. Untuk ceritanya sendiri, pertarungan antara Sekte Taiyue yang melawan Sekte Qingfeng dan Sekte Yuling secara bersamaan. Ketua Chow pun akhirnya menunjukkan wujud aslinya untuk menghadapi kedua sekte tersebut secara bersamaan. Untuk cerita lengkapnya nanti kita bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.